Sword of Coming, episode 171-172. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Mao Xiaodong tiba di halaman yang tenang dan mendapati Cui Dongshan duduk bersila di atas bangku batu, bersenandung sendiri sambil menghadap posisi yang telah ditentukan di papan go. Tangannya terbuka lebar dan diletakkan di tepi kotak-kotak batu go hitam putih, dan sambil merenungkan posisinya, ia mengetuk-ngetuk batu-batu go itu dengan jari-jarinya, menyebabkannya berdenting-denting. Setelah kedatangan Mao Xiaodong, Cui Dongshan bertanya, bagaimana hasilnya? Apakah Lier menghancurkan seluruh istana kekaisaran? Mao Xiaodong tiba di samping meja batu, lalu melirik posisi di papan tulis, yang perlahan-lahan menjadi lebih jelas. Bahkan setelah mengamati posisi itu sebentar, ia tidak dapat memahami banyak hal, jadi ia tidak repot-repot menganalisisnya lebih lanjut, dan ia duduk di samping Cui Dongshan sambil bertanya, apa yang sedang kalian rencanakan? Atau lebih tepatnya, apa yang sedang kalian berdua rencanakan? Tatapan Cui Dongshan tetap tertuju pada posisinya sambil merenung, belum lama sejak kau tiba di sini, dan kau sudah mulai berpikir demi negara Sui Raya. Aku tidak ingin menghukummu karena berganti kesetiaan, tapi bukankah agak tidak pantas bagimu untuk berganti kesetiaan secepat ini? Mao Xiaodong menghantamkan telapak tangannya ke atas meja batu, dan semua batu pada papan permainan itu melompat ke atas sebelum melayang di udara. Batu-batu hitam itu terletak sedikit lebih tinggi daripada batu-batu putih, membuatnya tampak seperti gambar berlapis-lapis. Namun, dari sudut manapun Mao Xiaodong memeriksa batu-batu itu, ia tidak dapat melihat makna tersembunyi di baliknya. Akhirnya, ia mendengus dingin, dan semua batu langsung jatuh kembali ke tempat semula dengan akurasi yang tak terbantahkan. Sementara itu, Cui Dongshan tetap diam di bangkunya sambil merenung. Akademi Tebing Gunung seharusnya tetap melakukan hal yang sama seperti biasanya dan beradaptasi dengan situasi apapun yang muncul. Mengapa terlalu mengkhawatirkan hal-hal yang berada di luar kendalimu? Apakah Akademi Tebing Gunung akan lenyap jika Kekaisaran Li Agung menaklukkan negara Sui Agung? Kurasa tidak, bangsa Sui Agung juga tidak bisa menjadikan Akademi Tebing Gunung sebagai salah satu dari 72 akademi, jadi apa bedanya jika bangsa Sui Agung ditaklukkan dan Akademi Tebing Gunung menjadi bagian dari Kekaisaran Li Agung lagi? Lagi pula, itu tidak ada bedanya. Ekspresi tegas terpancar di wajah Mao Xiaodong saat ia menyatakan, jantung Akademi Tebing Gunung terletak pada para siswa dan gurunya, bukan pada namanya. Bahkan jika kita mengesampingkan para siswa akademi dari negara Sui Agung, anak-anak yang meninggalkan Kekaisaran Li Agung bersamaku masih sangat muda dan berada dalam tahap perkembangan yang sangat rapuh. Bagaimana perasaan mereka dengan begitu banyak ketidakpastian dan kegelisahan di sekitar mereka? Ekspresi Cui Dongshan tetap tidak berubah saat ia tersenyum dan berkata, kau punya cita-cita yang tinggi, tapi sayangnya, kau dibatasi oleh kurangnya visi ke depan. Cara pandangmu terlalu dangkal dan picik. Senyum dingin muncul di wajah Mao Xiaodong saat dia mencibir, tentu saja aku tidak punya pandangan jauh ke depan seperti orang sebijaksana dirimu. Cui Dongshan berdiri, menggenggam segenggam batu go sambil perlahan mondar-mandir di sekitar bangku batu dan berkata, sekalipun biara ini tak ada lagi, biksu itu akan tetap ada. Sekalipun biksu itu tak ada lagi, kitab suci Buddha akan tetap berlaku. Sekalipun kitab suci Buddha hilang, ajaran Buddha akan tetap hidup, dan sekalipun ajaran Buddha tak lagi diikuti, Buddha sendiri tetap abadi. Dia lalu mengangkat tangannya dan menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sambil dengan lembut melenturkan pergelangan tangannya yang lain, berjalan santai melewati halaman sambil melanjutkan, segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan tidak kekal, dan semuanya harus dipandang seperti itu. Kapanpun kau benar-benar memahami tujuan keberadaan akademi ini, saat itulah Mountain Cliff Academy akan mencapai posisi yang tak tergoyahkan, dan ketika saat itu tiba, tak peduli wilayah atau negara mana ia berasal. Apakah menurutmu Akademi Mountain Cliff adalah salah satu aliran Konfusianisme? Ejek Akademi Mountain Cliff, bagaimana mungkin akademi itu bisa mencapai posisi yang tak tergoyahkan seperti yang kau gambarkan? Cui Dongshan menghentikan langkahnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Mao Xiaodong dari seberang meja batu sambil bertanya, mengapa tidak? Dia lalu melangkah maju dengan lembut sambil bertanya, mengapa kamu tidak mencobanya? Mudah bagimu untuk mengatakannya ketika tak satu pun dari ini yang menjadi bebanmu, jawab Mao Xiaodong sambil menggelengkan kepalanya dengan hikmat. Cui Dongshan juga menggelengkan kepalanya sambil mendesah, kamu benar-benar harus bertemu guruku, Chen Pingan. Matahari awal musim dingin menggantung tinggi di langit, menyinari Mao Xiaodong dengan hangatnya.
Ia tersenyum sambil berkata, Chen Pingan pastilah anak yang luar biasa, sampai Qi Jingchun bersedia memberinya tanggung jawab sepenting itu. Tapi kau terus-menerus merencanakan sesuatu, seperti anjing yang tak bisa menghilangkan kebiasaan memakan kotorannya sendiri. Oh, jangan seenaknya menyamakan aku dengan anjing, padahal otakmu sendiri dari kotoran anjing, Cui Dongshan terkekeh. Mao Xiaodong tidak ingin tinggal di sana dan bertukar hinaan lagi dengan Cui Dongshan, jadi ia berdiri untuk pergi, tetapi sebelum pergi, ia memastikan untuk tertawa terakhir. Jika otakku kotoran anjing, maka otakmu pasti lebih busuk dan tak berbobot. Bahkan seekor anjing pun tidak akan mau menggigitnya. Cui Dongshan tertawa terbahak-bahak, kedengarannya seperti seseorang yang iri. Mao Xiaodong mulai meninggalkan halaman, membelakangi Cui Dongshan sambil berkata, kunjungan Lier ke istana kekaisaran berjalan sangat baik, mencapai hasil yang diinginkan tanpa berlebihan, jadi sebaiknya kau tidak bertindak lebih jauh dari ini. Jika ada masalah di kemudian hari, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya. Raut wajah Cui Dongshan tampak kesal. Bagaimana mungkin kau meminta pertanggungjawabanku atas hal-hal yang bisa dilakukan Lier? Aku hanyalah semut kecil tingkat 9 yang tak berarti. Seandainya guruku ada di sini, pasti mudah untuk mengendalikan Lier. Dia jauh lebih cakap dalam hal berargumen dengan orang lain daripada aku. Mao Xiaodong menoleh ke Cui Dongshan dengan ekspresi tenang, dan berkata, jika memungkinkan, aku benar-benar ingin menghancurkan kepalamu itu untuk melihat apa sebenarnya isi di sana. Cui Dongshan mengangkat tangan dan berpose seperti jari anggrek, lalu memasang ekspresi feminin sambil mengeluh, kamu jahat sekali. Mao Xiaodong segera berbalik untuk pergi dengan ekspresi muram, tampak seolah-olah ia baru saja menginjak tumpukan kotoran anjing. Setelah kepergian Mao Xiaodong, Cui Dongshan kembali duduk di bangku batu miliknya. Ia mengulurkan segenggam batu go ke udara di atas papan go, lalu perlahan melonggarkan genggamannya sehingga satu demi satu batu terlepas dari genggamannya. 7 atau 8 batu jatuh ke papan go secara berurutan, dan semuanya berwarna putih, sehingga mengganggu keseimbangan batu-batu di papan. Akhirnya, Cui Dongshan berjongkok di bangku batu dengan kedua tangan kosong, dan ia meletakkan dagunya di lutut dengan ekspresi merenung di wajahnya. Seperti yang dikatakan Mao Xiaodong, tidak banyak orang di bawah langit yang dapat mengetahui apa yang dipikirkan Cui Dongshan pada waktu tertentu. Mungkin Qi Jingchun adalah satu-satunya pengecualian. Suara langkah kaki samar-samar terdengar dari pintu masuk halaman saat Xie kembali dari pelajarannya, dan dia meletakkan barang-barangnya sebelum mengambil sapu untuk menyapu dedaunan yang gugur di halaman. Angin sepoi-sepoi bertiup di udara saat dia menyapu sapunya di tanah. Xie, apakah kamu lebih suka kekaisaran Li Agung atau negara Sui Agung? Cui Dongshan tiba-tiba bertanya. Ini pertama kalinya Xie ditanyai pertanyaan seserius itu oleh Cui Dongshan, dan ia sempat bingung harus menjawab apa, mencengkeram sapunya dengan gelisah. Untungnya, ia cukup pintar, dan sebelumnya, ia sudah memutuskan bahwa selama tinggal bersama Cui Dongshan, ia tidak akan terlalu banyak berpikir. Sekeras apapun ia mencoba, ia tak akan pernah bisa mengalahkan pemikirannya, jadi lebih baik jujur dan terus terang saja, mengatakan apapun yang terlintas di benaknya. Bahkan dalam skenario terburuk sekalipun, ia hanya akan dipukuli, dan ia benar-benar tak akan rugi apa-apa. Dengan mengingat hal itu, ia menjawab, kerajaan Sui Agung lebih cocok bagi seseorang yang ingin menjalani kehidupan yang damai, dan itu adalah tempat yang sangat nyaman untuk ditinggali. Sebaliknya, kekaisaran Li Agung lebih cocok bagi seseorang dengan ambisi yang tinggi, dan itulah mengapa kekaisaran ini lebih kuat, makmur, dan bersemangat untuk menaklukkan wilayah di sekitarnya. Yang paling luar biasa adalah bahwa kekaisaran Li Agung secara bertahap mulai mengendalikan kekuatan-kekuatan budidaya di wilayahnya, sehingga semakin dekat untuk membangun supremasi absolut di wilayahnya sendiri. Cui Dongshan mengangguk sebagai jawaban, menahan diri untuk tidak mengomentari apakah menurutnya penilaiannya benar atau tidak, dan dalam bentuk belas kasihan yang langka, dia tidak menghina pandangannya. Xie segera semakin yakin bahwa ini adalah jalan yang benar. Yulu benar. Demi melindungi dirinya sendiri, ia harus memaksa dirinya untuk lebih berpikiran pendek dan tidak terlalu memikirkan masa depan. Tiba-tiba, Cui Dongshan bertanya, kenapa kau masih belum gantung diri? Aku sudah menunggu cukup lama untuk mengurus pemakamanmu. Setelah kau gantung diri, aku akan menggendong tubuhmu menuruni gunung di punggungku sambil meneteskan air mata dan menuduh Qi Jingshan sebagai bajingan tua tak tahu malu, yang merendahkan diri hingga menyelinap ke akademi untuk memperkosa seseorang seburuk dirimu. Aku berani bilang, setelah dia berhasil menghajarmu, kau jadi merasa sangat terhina sampai-sampai kau bunuh diri.
Itu akan jadi alasan bagiku untuk mencari masalah lagi dengannya demi membalaskan dendammu. Xie benar-benar tercengang saat mendengar ini. Cui Dongshan menoleh ke arahnya sambil melanjutkan, setelah aku menyatakan kepada semua orang bahwa kau adalah muridku, aku tak punya pilihan selain meminjamkanmu sejumlah harta, dan aku benar-benar mulai menyesali keputusan itu. Xie segera menundukkan kepalanya sambil terus menyapu halaman. Cui Dongshan melirik sosok anggunnya, lalu tiba-tiba menambahkan, kau tahu, jika cucuku, Kai Jingshen, benar-benar menyelinap ke kamarmu untuk melakukan apapun padamu di malam hari, aku rasa dia baik-baik saja. Xie mengangkat kepalanya menatap Cui Dongshan dengan ekspresi kosong. Cui Dongshan menatap lurus ke mata indahnya sambil menghela napas sedih. Saat ini, hanya matamu itu yang pantas menyandang nama Xie Lingyue. Air mata mulai menggenang di mata Xie, dan dia menundukkan kepalanya sambil terus menyapu tanah. Cui Dongshan menghela napas sedih lagi, lalu melambaikan tangan pelan untuk menyimpan papan go dan kotak batu go ke dalam segel giok harta karun saku di lengan bajunya sambil merenung, kau benar-benar mengganggu pemandangan. Lupakan saja, aku akan kembali ke kamar untuk membaca. Di dalam ruang utama yang kosong terdapat sebuah bantal jerami di atas tikar anyaman besar. Dengan lambaian lengan bajunya, Cui Dongshan menarik sebuah kitab suci Konfusianisme dari tumpukan kecil buku di sudut ruangan. Buku itu mendarat di hadapannya, dan tak lama kemudian, angin kencang yang membolak-balikkan buku mulai berputar di sekelilingnya. Angin yang membalik-balik buku mulai membalik-balik halaman buku, dan Cui Dongshan mulai membaca. Setiap kali hal ini terjadi, Xie selalu duduk diam di pintu masuk ruangan, merasa sangat tenang dan damai karena inilah satu-satunya saat Cui Dongshan tidak mengincarnya. Terlebih lagi, ini pertama kalinya ia menyaksikan sendiri seseorang yang mampu menciptakan dunia yang begitu aneh dan fantastis hanya dengan membaca. Sebelumnya, ia bahkan belum pernah mendengar ada orang lain yang mampu melakukan hal seperti ini. Setelah hembusan angin yang membolak-balik buku membuka halaman pertama, Cui Dongshan mulai membaca dengan suara yang sangat ekspresif, dan saat ia melakukannya, seolah-olah tetesan air hujan jatuh ke halaman. Tak lama kemudian, sekuntum bunga teratai tiba-tiba muncul di antara halaman-halaman buku, tampak begitu hidup dan semarak. Satu halaman dibalik satu demi satu, dan waktu berlalu dengan lambat. Sebuah gambar dua pasukan yang berseberangan muncul di antara baris dan karakter di halaman. Setiap jenderal dan prajurit jauh lebih kecil daripada sebutir beras, namun aura mereka sungguh tak tertandingi. Awan kabut kuning kemudian muncul di atas halaman buku, seolah-olah awan debu kuning telah mengepul di atas medan perang. Setelah itu, seorang wanita anggun yang tingginya hanya sedikit lebih dari 1 inci keluar dari halaman buku dengan anggun sambil menyandang sekeranjang bunga di satu bahunya. Lalu datanglah seorang laki-laki berbadan kekar, bertelanjang dada, berjenggot kasar, bernyanyi keras sambil memukul genderang besar dengan kuat. Halaman-halaman itu juga berisi seorang wanita tua yang sedang melipat pakaian, dan jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka akan dapat mendengar gemerisik samar kain yang beradu dengan kain. Ada pula anak-anak yang saling kejar-kejaran sambil menunggang kuda bambu, kerangka-kerangka yang bersenjatakan pedang berkeliaran di dalam makam yang menyeramkan, seorang cendekiawan yang duduk dengan ekspresi termenung, seakan-akan ia sedang merenungkan teks yang terhampar di hadapannya. Tak peduli seberapa besar rasa benci dan takut Xie terhadap Cui Dongshan, dia harus mengakui bahwa setiap kali Cui Dongshan benar-benar fokus pada bacaannya, Cui Dongshan bagaikan hembusan udara segar, perwujudan kemurnian. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana orang yang mengerikan bisa menunjukkan ekspresi yang begitu bijaksana saat sedang membaca. Saat Xie mengamati Cui Dongshan, ia tanpa sengaja linglung, sehingga ia tidak menyadari bahwa hari ini, Cui Dongshan menunjukkan reaksi yang agak aneh saat mencapai akhir buku. Tatapannya tajam, tetapi raut wajahnya menunjukkan rasa sakit dan konflik. Saat ia sedang membaca, muncul gambar lain, kali ini menggambarkan 3 orang di halaman yang sama. Mustahil untuk melihat raut wajah ketiga sosok itu, tetapi jelas bahwa usia mereka sangat bervariasi. Ada seorang lelaki tua yang berdiri di tepi sungai, menatap ke dalam air dengan tatapan penuh konsentrasi. Di dekatnya ada seorang pria setengah baya yang sedang memandang ke seberang sungai dengan ekspresi termenung di wajahnya. Ada juga seorang anak laki-laki yang menunggangi seekor lembu sambil memandang ke langit. Ada sebuah buku yang diletakkan di atas tanduk lembu itu, sementara anak laki-laki itu mulai terkantuk-kantuk. Pada akhirnya, Cui Dongshan tiba-tiba muntah darah, dan gambar di atas halaman buku itu langsung lenyap. Xie menoleh ke arahnya dengan ekspresi khawatir, lalu menyeka darah dari bibirnya tanpa ekspresi sambil bergumam pada dirinya sendiri, tidak ada cara lain, aku terlalu jauh. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda?
Xie bertanya dengan ekspresi khawatir. Cui Dongshan mendekap dadanya sendiri, sementara tangan lainnya mengepal erat, dan dengan suara tegang ia memberi instruksi, pergi dan ambilkan karya seni air yang kupinjamkan padamu. Cepat, Xie buru-buru melakukan apa yang diperintahkan, kembali ke kamarnya untuk mengambil karya seni kuno, dan dia membentangkannya di depan Cui Dongshan sebelum segera berlari kembali ke pintu masuk kamar. Tenggorokan Cui Dongshan mulai sedikit kejang, dan ia buru-buru mengangkat tangan sebelum menempelkan punggung tangannya erat-erat ke bibirnya sendiri. Setelah beberapa saat, barulah ia menurunkan tangannya dan menarik napas dalam-dalam. Terdapat total 12 karya seni air di bawah langit, yang menggambarkan 12 sungai di 4 dunia. Karya ini disebut air dari langit, dan menggambarkan pemandangan spektakuler sebuah pedang yang menembus dunia kecil, mengirimkan air dari sungai di dunia kecil tersebut yang mengalir deras dari langit. Dulu, ketika Cui Chan masih menjadi murid pertama sang bijak cendekiawan, ia pernah bermain go-go melawan penguasa kota Kaisar Putih di antara awan-awan, dan ia kalah, tetapi tetap berjuang dengan sangat gigih. Atas usahanya, penguasa kota menganugerahkan kepadanya karya seni yang luar biasa berharga ini, dan Cui Chan selalu sangat mengagumi penguasa kota Kaisar Putih. Pandangan Cui Dongshan terpusat pada air, tetapi pikirannya tertuju pada pegunungan. Kalau dipikir-pikir lagi, dia telah melintasi medan pegunungan tersulit di kolong langit sendirian, dan perjalanan itu bahkan lebih berat daripada naik ke surga. Begitu pikiran ini terlintas di benak Cui Dongshan, dia tak dapat menahan diri untuk menepuk tempurung lututnya sendiri sambil berseru, betapa curam dan megahnya gunung ini. Tiba-tiba, ia menyadari sebuah tebing kecil muncul di karya seni air. Tebing itu sendiri biasa saja, tetapi ada sosok seorang anak laki-laki yang familiar berdiri di atas tebing, menghadap air sambil memandang ke kejauhan. Xie tercengang melihat ini. Bagaimana Chen Pingan bisa menyelinap ke karya seni air ini bersama dengan tebing batu itu? Pada titik ini, Cui Dongshan sudah kembali tenang, lalu menangkupkan kedua telapak tangannya dengan senyum nakal di wajahnya sambil berkata, saya memberi hormat kepada guru saya yang terhormat. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Tanpa campur tangan Cui Dongshan yang disengaja, Chen Pingan tidak lagi menemukan kejadian aneh dalam perjalanannya setelahnya. Ia akhirnya berkelana di dunia normal dan tidak lagi melintasi pegunungan yang aneh dan mistis. Namun, Chen Pingan sama sekali tidak menyadari hal ini, dan ia bahkan merasa sedikit kecewa. Sebenarnya, ia cukup bersemangat untuk bertemu lebih banyak roh dan hantu yang dapat memperluas wawasannya. Saat ini, ia sudah tidak perlu khawatir tentang keselamatan Li Baoping dan anak-anak lainnya, dan ada juga seekor ular air dan seekor ular piton api yang menemaninya. Keduanya telah menjadi roh dan dapat berubah wujud menjadi manusia. Oleh karena itu, Chen Pingan berharap dapat menemukan lebih banyak hal aneh dan menakjubkan. Tentu saja, syaratnya adalah ia hanya perlu mengamatinya dari jarak yang aman. Dengan begitu, ia dapat memperoleh pengetahuan dan memperluas wawasannya sambil tetap aman. Namun, sayangnya bagi Chen Pingan, keadaan tetap tenang dan tidak bersemangat sepanjang waktu, dan ia hampir mencapai perbatasan Yellow Court Nation. Malam tiba, dan Chen Pingan memutuskan untuk bermalam di sebuah kuil yang tenang dan kumuh di tepi jalan setapak pegunungan setelah menyelesaikan sesi meditasi berjalan di punggung ular air. Ia menyalakan api unggun dan mulai memasak. Meskipun Chen Pingan sengaja memilih jalan yang relatif sepi dan jarang dilalui untuk perjalanan pulangnya ke Kekaisaran Li Agung, ia tetap bertemu banyak orang di hutan dan pegunungan. Kebanyakan mengenakan mantel bulu dan jubah brokat, dengan golok atau pedang tergantung di pinggang mereka. Mereka memancarkan aura dan aura seorang kultivator pengembara, meskipun ada juga beberapa yang berekspresi garang dan berpenampilan kasar. Yang terakhir jelas merupakan orang-orang yang telah memilih jalan yang lebih jahat. Untungnya, orang-orang ini hanya melirik Chen Pingan dan kedua rekannya beberapa kali, dan mereka tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Dalam hal bepergian keliling dunia, mereka yang tampak mudah diganggu, seperti biksu tua, pendeta Tao muda, dan biarawati Tao cantik, seringkali justru yang paling berbahaya untuk diprovokasi dan diganggu. Ini adalah pelajaran yang dipelajari dengan susah payah oleh banyak kultivator di masa lalu. Bagi Chen Pingan, berkat bocah lelaki berbaju biru dan gadis kecil berbaju merah muda, ia tidak menjadi incaran kultivator lain. Lagi pula, jarang orang biasa yang mau bepergian melewati daerah terpencil dengan dua anak kecil mengikuti mereka. Tak hanya itu, anak-anak kecil ini juga sangat halus dan berpenampilan lembut. Namun, mereka masih berani berkeliaran santai di pegunungan terpencil dan hutan lebat tempat binatang buas berkeliaran. Selama seseorang tidak sepenuhnya bodoh, mereka pasti akan berpikir dua kali sebelum mencoba mengincar kelompok aneh seperti itu. Faktanya,
Chen Pingan dan kedua anak kecil itu memang pernah bertemu sekelompok pria brutal yang melarikan diri dari penangkapan sebelumnya. Orang-orang ini memang berniat jahat terhadap Chen Pingan dan yang lainnya, tetapi mereka dengan hati-hati membuntuti ketiga orang itu dari jarak yang aman, mencari kesempatan untuk menyerang. Memang, anak-anak kecil itu tampak seperti bisa diinjak sampai mati hanya dengan satu jari. Namun, setelah melihat anak laki-laki kecil berbaju biru itu berubah menjadi wujud aslinya, seekor ular air yang mengerikan, dan melihatnya membelah pegunungan dan hutan serta melenyapkan semua yang ada di jalannya, mereka begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Gadis kecil berbaju merah muda membantu mengumpulkan ranting kering untuk Chen Pingan, dan ia tetap sibuk sepanjang waktu. Sementara itu, anak laki-laki berbaju biru jauh lebih malas daripadanya, dan ia lebih suka bermalas-malasan menunggu makanan disajikan. Ia berjongkok di luar kuil yang kumuh dan menguap berulang kali. "Tuan, ada dua kelompok orang yang saling mendekat di jalan setapak gunung, dan tak lama lagi mereka akan bertemu," katanya dengan suara malas. Di sisi kiri, orang-orang itu dipenuhi niat membunuh, dan tampaknya cukup ramai dan menyenangkan. Di sisi kanan, semua orang mengenakan pakaian mewah dan menunggang kuda-kuda megah. Tak hanya itu, bahkan ada wanita-wanita cantik dengan kaki jenjang yang indah. "Tuan, jika Anda tertarik pada mereka, saya bisa merebut mereka untuk Anda dan menjadikan mereka simpanan Anda. Setelah Anda bersenang-senang, Anda bisa melepaskan mereka dan membiarkan mereka pulang. Jika Anda ingin memberi mereka kompensasi, saya bisa memberi mereka harta atau kesempatan yang ditakdirkan. Mungkin mereka bahkan akan berterima kasih atas kebaikan Anda, Tuan." Pantat Chen Pingan terangkat ke udara sambil mengembuskan napas di atas bara api di dahan-dahan kering untuk membantu api membesar. "Jangan membuat masalah saat mereka melewati kita nanti," jawabnya santai. Anak laki-laki kecil berbaju biru itu memijat-mijat pipinya dengan bosan. "Tuan, kalau aku tidak segera meregangkan badan dan beraktivitas, bahkan tangan dan kakiku pun akan membusuk dan berjamur," gerutunya dengan nada tidak puas. Chen Pingan memilih untuk mengabaikannya. Teriakan tiba-tiba terdengar di suatu tempat sepanjang jalan setapak pegunungan yang melewati kuil yang bobrok itu. Ada seorang laki-laki berwajah penuh tanah mengejar seorang wanita cantik yang tengah melarikan diri karena panik. Sementara itu, seorang pria kekar tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Lari, Jalang, lari. Tuan akhirnya akan menangkapmu kali ini. Saat dia berhasil menangkapmu, lihat bagaimana dia menelanjangimu dan memperlihatkan dagingmu yang kenyal. Oh, Tuan akan butuh waktu untuk memutuskan dari mana dia ingin mulai melahapmu." 5 atau 6 pria di samping pria botak dan berotot itu tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka menyeramkan, dan suara mereka juga dipenuhi rasa senang sekaligus benci. Wanita jahat macam ini harusnya langsung dimasukkan ke panci dan dimasak jadi semur. Tambahkan bawang bombay dan bawang putih, lalu taburkan sejumput merica. Cek, cek, itu pasti akan jadi makanan lezat. Setidaknya ada 100 pon daging di atasnya, dan itu pasti cukup untuk kita nikmati beberapa kali makan. Jangan berkelahi denganku untuknya. Aku selalu suka memakan merpati muda sejak aku masih kecil. Mata anak kecil berbaju biru itu berbinar. Chen Pingan meminta bantuan gadis kecil berbaju merah muda untuk memasak. Sementara itu, ia berdiri dan berjalan menuju gerbang depan kuil yang kumuh itu. Anak laki-laki berbaju biru itu ingin sekali ikut campur, tetapi ia terpaksa diam saja setelah Chen Pingan meletakkan tangannya dengan kuat di kepalanya. Di seberang jalan setapak gunung, terdengar derap kaki kuda dan percakapan riang. Namun, sekelompok orang ini segera menyadari keributan yang terjadi di jalan setapak gunung di depan mereka. Setelah mendengar teriakan kasar dan vulgar dari para bandit itu, raut wajah seorang perempuan muda dengan busur tersampir di bahunya langsung menunjukkan ketidaksenangan dan kesejukan. Ia melirik wanita yang terhuyung-huyung dengan tubuh montok itu sebelum segera mengalihkan perhatiannya kepada para pria biadab yang mengayunkan pedang dan parang mereka sambil mengejarnya. Dengan dengungan dingin, wanita muda itu menekan perut kuda itu dengan kakinya yang panjang dan indah. Kuda itu langsung berlari ke depan, dan wanita muda itu berteriak, "Aku akan menyelamatkannya." Seorang pemuda dengan pedang berhiaskan rumbai perak segera memerintahkan kudanya untuk mengikutinya. Setelah tiba di samping wanita muda itu, ia tersenyum dan memperingatkan dengan suara lembut, "Zilan, ada orang luar yang hadir saat itu, jadi tidak pantas bagi saya untuk berbicara terlalu banyak. Namun, menurut dokumen rahasia kantor prefektur kami, pegunungan Lipan dipenuhi oleh roh dan iblis yang suka membuat masalah. Bahkan, ada beberapa iblis besar di pegunungan yang lebih besar yang bahkan memahami konsep saling membantu. Mereka sangat sulit dihadapi.
Setiap kali pejabat setempat meminta para dewa untuk datang membantu menangkap roh dan iblis, selalu saja kita hanya bisa menangkap beberapa iblis yang lemah dan tidak penting. Sedangkan iblis-iblis besar, mereka selalu melarikan diri atau bersembunyi segera setelah menyadari situasi. Mereka sangat licik dan licin. Jika bukan karena para pejabat yang membawa para kultivator untuk membersihkan pegunungan Lipan beberapa waktu yang lalu, aku tidak akan berani membawa kalian ke pegunungan ini. Selain busur perak berukir jimat kuno, wanita muda itu juga memiliki pedang ramping bersarung hitam yang tergantung di pinggangnya. Ia meletakkan tangannya di gagang pedang dan berkata dengan suara dingin, akan lebih baik lagi jika mereka benar-benar roh dan iblis. Lagi pula, bukan hanya dewa dan makhluk abadi yang mampu membunuh iblis dan menaklukkan iblis. Kita juga bisa melakukan ini. Pemuda itu tersenyum jengkel. Ia tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya mengendalikan kudanya agar tidak tertinggal dari perempuan muda itu. Ia hanya bisa berharap tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi saat mereka menyerbu untuk menegakkan keadilan. Tidak seperti perempuan muda yang belum berpengalaman yang baru saja meninggalkan guru dan sektenya untuk berpetualang, ia adalah keturunan dari klan berpengaruh yang memiliki pejabat pemerintah. Karena itu, ia jauh lebih berpengalaman dan berpengetahuan luas dalam menghadapi dunia yang berbahaya dan menyeramkan. Pakaian perempuan yang melarikan diri itu compang-camping, hampir tak mampu menutupi tubuhnya. Sebagian besar kulitnya yang pucat dan halus terekspos, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Meskipun ia juga seorang praktisi bela diri, jelas ia sudah hampir kelelahan setelah sekian lama melarikan diri dari para pria, langkah kakinya tampak sangat lemah. Ketika melihat pemuda dan pemudi mendekat dengan menunggang kuda, dia segera menarik napas dalam-dalam dan mengumpulkan kekuatan untuk berteriak, "Tolong selamatkan aku, wahai para kultivator yang gagah berani." Perempuan muda itu melepas jubahnya dan melemparkannya kepada perempuan yang melarikan diri itu. Kemudian, dengan cekatan ia mengendalikan kudanya, mengaturnya sedemikian rupa sehingga kuda itu hanya melewati perempuan yang melarikan diri itu. Ia menghunus pedangnya dan menarik tali kekang kuda, membuatnya berhenti. "Minggir!" geramnya pada para pria brutal yang mengejar wanita menggairahkan itu. Auranya begitu kuat saat ia melotot marah ke arah mereka. Di belakangnya, pemuda itu berhenti di samping wanita yang ketakutan itu dan berkata dengan senyum tipis, "Semuanya baik-baik saja sekarang." Wanita itu menyampirkan jubahnya ke tubuh indahnya. Wajahnya seputih kain, dan ia terengah-engah sambil berkata dengan suara gemetar yang dipenuhi kekhawatiran yang masih tersisa, "Tuan muda, Anda dan rekan-rekan Anda harus berhati-hati terhadap orang-orang kuat di hutan belantara yang mengaku sebagai kultivator. Mereka memang mampu menggunakan beberapa kekuatan mistis, jadi sebaiknya Anda memperingatkan rekan-rekan Anda agar tidak bertindak gegabah atau gegabah. Kalau kau tak mampu menahannya, tak masalah asal kau dan nona muda itu bisa menahannya sebentar. Itu akan cukup waktu bagiku untuk kabur. Tapi, aku harus minta maaf kepada nona muda yang sopan itu soal jubah ini." Pemuda itu diam-diam mengamati wanita itu selama ini, dan ia tidak menyadari ada yang salah setelah mendengar kata-katanya. Ia tersenyum dan menjawab, "Tidak perlu terburu-buru. Ini masih siang, jadi saya ragu mereka akan berani melakukan sesuatu yang terlalu jahat atau keterlaluan. Namun, jika mereka benar-benar penjahat yang memiliki kebiasaan membunuh dan mencuri barang, maka kita masih bisa menangani mereka meskipun mereka pernah berkultivasi di suatu sekte sebelumnya. Tidak perlu khawatir, Nona. Kami secara alami akan mampu menangani mereka, jadi silakan merasa tenang." Wanita itu tampak ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia menahan diri. Ia tidak membalas pemuda itu atau mencoba menjelaskan lebih lanjut, dan hanya memasang ekspresi memelas sambil memperingatkan, "Tuan muda, Anda dan rekan-rekan Anda tetap harus berhati-hati. Orang-orang biadab itu mampu melakukan segala macam kejahatan, dan melontarkan ancaman serta kutukan sama alaminya bagi mereka. Harap berhati-hati dan jangan biarkan mereka mengotori telinga Anda." Pemuda itu sedikit melonggarkan kewaspadaannya, dan senyum tipis muncul di wajahnya saat dia mengangguk dan menjawab, "Dengan betapa baiknya hatimu, kamu tidak pantas mengalami bahaya seperti ini." Wanita itu menggigit bibirnya dengan paksa setelah mendengar ini, dan raut wajah sedih dan sedih terpancar di wajahnya saat ia menundukkan kepala. Ia menangis terseduh-seduh, dan tergagap, "Aku sungguh merasa kasihan pada suami dan putriku yang malang. Sungguh, putriku baru berusia 12 tahun, namun, aku tak sanggup hidup seperti ini lagi." Para pemuda berkuda lainnya telah tiba di samping mereka saat itu, dan setelah mendengar kata-kata wanita itu, bagaimana mungkin mereka tidak memahami tragedi ekstrim yang baru saja dialaminya. Saat melintasi pegunungan terpencil dan perairan berbahaya, seringkali ada orang-orang jahat yang mencuri harta karun dan menculik wanita cantik.
Ini bukan kejadian umum di Yellow Court Nation, namun juga bukan kejadian langka. Seorang pemuda yang sengaja memanjangkan jenggotnya langsung marah besar. Meskipun ia orang yang mudah marah dan sulit dihadapi, baik di sekte maupun di dunia kultivasi, ia tidak bisa menoleransi orang kuat yang menindas yang lemah. Karena itu, ia dengan marah berlari ke depan dengan menunggang kuda dan berteriak, "Zilan, biarkan aku membantumu." Para penjahat keji ini semua pantas mati. Lebih jauh di jalan setapak, sekelompok pria brutal itu melihat seorang wanita muda bernama Zilan bergegas menghampiri. Melihat wanita menggairahkan itu hendak melarikan diri, pemimpin kelompok itu memerah karena khawatir. "Nona kecil buta, apa kau baru saja menyuruhku pergi?" Melihat ekspresi membunuh wanita muda itu, dia tertawa marah dan meludah, "Cepat dan pergilah ke kejauhan. Kalian ini sekelompok anak nakal yang belum tumbuh rambut di sana dan masih minum susu ibu kalian, tapi kalian sudah berani berperan sebagai pahlawan. Kalau yang ada di sini adalah tetua sekte kalian, aku pasti sudah bergegas dan menamparkan mereka. Cepat minggir." Wanita itu iblis tua yang telah berbuat dosa selama lebih dari 100 tahun, dan dia telah melakukan segala macam kejahatan yang bisa dibayangkan. Setelah aku menangkapnya dan mengulitinya hidup-hidup, kita akan tahu apakah dia manusia atau iblis. Pemuda berjanggut yang menyerbu sendirian itu langsung menghunus pedangnya dan mengarahkannya ke pemimpin kelompok yang brutal itu. Ia tertawa terbahak-bahak dan berkata geli, "Oh, penjahatnya yang menuduh duluan." Ada seorang lelaki tua berjubah biru berdiri di belakang lelaki kekar itu, dan ia mengerutkan kening sambil membentak, menunjuk seseorang dengan ujung pedangmu. "Siapa yang mengajarimu sopan santun seperti itu?" Pemuda berjanggut itu melotot ke arahnya dan menjawab, "Nenek moyangmu yang berdarah." Lelaki tua berjubah biru itu terkekeh dingin dan berkata, "Song tua, kalian pergilah dan tangkap wanita iblis itu dulu. Aku akan tinggal di sini dan memberi pelajaran yang baik kepada anak-anak muda ini. Jangan biarkan ini berlarut-larut." Iblis tua itu jelas menyembunyikan kartu trufnya, "Jadi kita perlu mengandalkan teknik peremajaanmu untuk berjaga-jaga jika kita terluka." Pria kekar itu mengangguk dan berkata dengan ekspresi serius. Ia kemudian menyerbu maju bersama para bawahannya, mengabaikan wanita dan pria muda yang menghalangi jalan mereka. Jalan setapak di pegunungan itu cukup sempit, dan lebarnya hanya cukup untuk 3 kuda yang berdampingan. Wanita muda cantik yang memegang pedang di tangannya langsung memelototi para pria kasar itu dan berteriak dengan suara tegas, "Kalian masih menolak untuk berhenti." Pria kekar itu menjentikkan kendali kudanya dan menyerbu melalui celah di antara perempuan muda dan pemuda berjanggut itu. Zilan menghunus pedangnya untuk menghentikannya, tetapi pria kekar itu dengan lembut mengangkat pedangnya dan dengan mudah menepis pedang perempuan itu. Perempuan muda dari klan ternama yang menganggap dirinya sebagai seorang kultivator yang relatif terampil itu langsung terpaku kaget dengan ekspresi tak percaya yang terpancar di wajahnya. Pemuda berjanggut itu jauh lebih pemarah dan ganas daripada Zilan, dan ia dengan brutal menebas pria kekar itu dengan pedangnya. Namun, pria kekar itu mengabaikan serangannya, dan ia malah fokus sepenuhnya pada wanita menggairahkan yang berdiri di jalan setapak di depannya. Ia dengan santai meraih pedang pemuda berjanggut itu sebelum melemparkannya ke bawah gunung. Kedua pemuda yang awalnya bersemangat itu langsung membeku di tempat. Seolah-olah mereka adalah sepasang dewa pintu yang linglung saat membiarkan sekelompok pria yang tampak seperti penjahat itu menerobos masuk. Mengikuti di belakang sekelompok pria biadab itu, lelaki tua berbaju biru itu perlahan-lahan menunggang kudanya. Ia menatap kedua pemuda yang tercengang dan mencibir, "Kalian berdua hanyalah seniman bela diri tingkat 3, tapi masih berani menantang kami. Kalian anak-anak sama sekali tidak menyadari betapa luasnya langit dan bumi. Tahukah kalian berapa banyak pemurniki di 5 tingkat bawah yang telah tewas di tangan iblis tua itu? Lebih dari yang bisa dihitung jari kalian. Namun, kalian para kultivator rendahan ingin melindunginya. Mungkin dia sedang memikirkan cara untuk menguliti dan menelan kalian, para penyelamatnya yang terhormat dan saleh, hidup-hidup." Pria tua itu mengerutkan bibir dan melanjutkan, "Sebenarnya, itu cukup sulit dikatakan. Iblis tua itu ahli dalam metode kultivasi ganda yang jahat, dan dia cukup menikmati menghisap saripati darah para pemuda yang kuat. Bocah berkaki 3 sepertimu memang bisa mati dengan relatif menyenangkan. Bahkan jika kau menjadi hantu, kau pasti akan menjadi hantu yang riang." Pemuda berjanggut itu memerah karena malu. "Pak tua, kau keterlaluan," geramnya. Pria tua itu mengangkat tangannya dan membuat gerakan menamparkan. Ia masih cukup jauh dari pemuda berjanggut itu, namun suara retakan yang tajam dan kuat terdengar di wajah pemuda itu. Pemuda itu terlempar dari kudanya, dan ia terguling 2 kali di udara sebelum jatuh terbanting ke tanah.
Jika ada kultivator yang berpengetahuan luas, mereka akan langsung menyadari bahwa ini hanya bisa dilancarkan oleh kultivator yang setidaknya merupakan Grandmaster tingkat rendah di tingkat keempat atau kelima. Sementara itu, mereka yang berada di tingkat keenam atau ketujuh akan menjadi Grandmaster superior yang memiliki kekuatan dan hak untuk mendirikan pasukan mereka sendiri di suatu negara. Bagaimana dengan kultivator legendaris tingkat ke-8 atau ke-9? Hampir mustahil menemukan kultivator setinggi itu, dan siapa di antara mereka yang bukan tamu kehormatan para kaisar dan penguasa fana. Dengan demikian, para kultivator legendaris ini sudah melampaui dunia kultivasi biasa. Wanita muda itu relatif cerdas dan berkemauan keras, dan dia segera berbalik dan memperingatkan temannya, hati-hati dengan wanita itu.